Kita tentu bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberi kepada kita satu kesempatan untuk kita dapat bersekutu di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita naikkan pujian dan syukur kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama melakukan ibadah kami di hadapan Tuhan. Kami membawa pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak menerima. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan sama-sama di hadapan Tuhan satu pujian dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang kepadamu. Yesus engkaulah bermata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku.
Bersama-sama dengan saya di tempat ini. Satu pujian, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur.
seperti firman Tuhan kita ini tidak akan menjadi sia-sia. Haleluya, sungguh berlalu. Tapi Tuhan tetap melihara kita sampai dengan ini. Musik-musik kami sudah kami lalui bersama-sama dengan Engkau, dan kami boleh melihat setiap musim demi musim Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, baik itu susah, senang, sakit ataupun sehat, terberkati ataupun belum terberkati, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya hari ini kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tiada cacat, tiada celah di hadapan Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kuduskan kami, layakkan kami,
Kau sucikan setiap perlengkapan-perlengkapan, peralatan-peralatan yang kami pakai, yang dipakai oleh umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Baik gadget mereka, HP mereka, layar monitor mereka, layar laptop mereka. Ketika mereka hari ini live streaming, mereka beribadah secara langsung bersama-sama dengan kami di rumah mereka masing-masing. Kami percaya tidak akan pernah mengurangi sukacita ibadah tersebut, karena kami rindu Tuhan. Biarlah melalui live streaming ini kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kami semuanya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam segala situasi apapun. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Diberkatilah kami semuanya ya Tuhan. Kami percaya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah setiap pribadi-pribadi yang mengharapkan satu pertolongan Tuhan hari ini ditolong oleh Tuhan. Yang kekurangan hikmat diberikan hikmat, yang kekurangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Yang imannya mulai lemah Engkau kuatkan, sehingga iman pengharapan mereka di dalam Tuhan senantiasa ada dan boleh bertumbuh di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Diberkatilah kami semuanya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya di dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah yang setia dan sanggup memberikan kemenangan di dalam segala tantangan. Saya tahu saat ini sulit. Saya tahu saat ini sulit. Kesusahan adalah hal yang tidak kita harapkan, tetapi itu bisa kita alami secara tiba-tiba. Hari-hari ini kesulitan sedang terjadi di mana-mana karena wabah corona. Menjadi pandemi di seluruh dunia. Lebih dari 100 negara yang sudah terjangkit oleh virus ini. Banyak orang yang sudah meninggal dunia. Pemerintah juga memberikan anjuran agar kita bisa belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah juga di rumah. Walaupun hal ini sebetulnya tidak mudah, khususnya bagi pekerja harian, yang kalau mereka tidak bekerja tiap hari di luar rumah, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang untuk melanjutkan kehidupan? Ini bukan hanya soal kesehatan. Ini juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi seseorang. Tapi tahukah saudara bahwa pada masa sulit sekalipun Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya? Karena seringkali kalau kita melihat di dalam Alkitab, seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan pada saat situasi tenang, tapi saat situasi sulit yang terjadi di dalam kehidupan. Pagi hari ini saya akan memberikan satu judul, satu tema khotbah, perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayatnya yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kapan Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bahkan kemudian Tuhan memanggil dan menjadi hambanya. Ini aku, utuslah aku. Kemudian itu yang dijawab oleh Yesaya. Bukankah pada masa kesulitan Alkitab tadi berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Saudara sekalian, bagi kita kalimat itu mungkin berbunyi, dalam tahun usahaku bangkrut, aku ketemu Tuhan. Dalam tahun kesusahan dan kesakitan, aku bertemu dengan Tuhan. Masa yang sulit seringkali merupakan cambuk yang efektif untuk kita memalingkan perhatian hanya kepada perkara-perkara duniawi dan menengadah kepada Tuhan Allah Sang Pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Ingatlah saudara, kapan Daniel mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara luar biasa? Apakah dia ada di istana raja? Tapi justru ketika dia ada di dalam goa singa, ia mengalami mujizat Tuhan, karena singa tidak menerkam dia. Saudaraku, kapan Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami kedekatan mujizat besar di dalam hidupnya? Bukankah ketika mereka sedang mengalami masalah karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja? Mereka dimasukkan ke dalam dapur api, tapi justru
menghanguskan mereka. Daud juga adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia mengalami lembah kekelaman, dalam Mazmur 23 ayat pertama sampai yang ketiga dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika Daud mengalami situasi yang nyaman, Tuhan dipanggilnya dengan julukan Ia. Kata ganti orang ketiga. Tapi pada ayat 4 sampai yang kelima dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa sebutan Daud bagi Tuhan ketika dia mengalami lembah kekelaman? Bukan ia lagi, kata ganti orang ketiga, tapi berubah menjadi Engkau, kata ganti orang yang kedua. Mana yang lebih dekat, ia atau engkau? Tentu engkau, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti ketika situasi nyaman, kita memanggil Tuhan, tapi mungkin sebatas iya. Tapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan justru ingin agar kita mengenal Dia lebih intim lagi, lebih pribadi. Ini adalah hubungan saya dengan Engkau, Sang Pencipta, di atas segala-galanya. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman mengirim sebuah tulisan melalui WA. Ya. Beberapa waktu yang lalu seseorang teman mengirim sebuah tulisan melalui WA di dalam WA saya. Saya akan bacakan buat saudara kiriman tersebut. Bunyinya seperti ini. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jemaat dirumahkan, misa batal, jalan salib di stop, Paskah tak pasti, litani doa berubah, air suci menguap, corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam kolam baptisan, bukan pada panggilan lonceng, bukan dalam misa minggu, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian, Tuhan itu bukan melulu pada ritual, Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Datang, temui dalam doa dan kenali Dia melalui perkataannya di saat yang teduh. Bukankah kalimat-kalimat tadi menyadarkan kita bahwa ibadah sejati itu bukan gedung gerejanya, bukan loncengnya, bukan alat musiknya, tapi kedekatan pribadi kita dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan sedang lakukan kepada kita umatnya, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Mari umatku, kata firman Tuhan, mendekat kepadaku, karena akulah yang akan memberikan perlindungan bagimu ketika hatimu dekat kepadaku. Muncul sebuah pertanyaan, apakah ibadah itu harus di gedung gereja? Karena selama ini kita sudah menggunakan gedung gereja sebagai tempat pertemuan ibadah. Kalau saya baca di Perjanjian Lama, memang belum ada gedung gereja pada waktu itu. Bagaimana orang beribadah kepada Tuhan? Mereka melakukan apa yang disebut mezbah keluarga. Nuh misalnya, Nuh misalnya, setelah diselamatkan dari air bah, mengumpulkan semua keluarganya, mendirikan mezbah batu, mengorbankan korban bakaran di sana, lalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan yang hidup. Abraham adalah orang yang dari satu perhentian ke perhentian yang lainnya
sebagai tanda doa, ucapan syukur dan merindukan keterlibatan Tuhan di dalam hidupnya. Ayub juga, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang setiap kali habis pesta, dia kumpulkan istri dan anak-anaknya, mendoakan mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, berarti di dalam perjanjian lama dilakukan bersama dengan keluarga. Dan siapa yang menjadi imam? Bukan pendeta, tapi bapak menjadi imam dan ibu menolong imam untuk bisa menjadi orang yang memberkati, orang yang memuridkan anak-anaknya. Peran ini sudah lama digantikan oleh rohaniwan di gedung gereja. Tapi pada saat semacam ini, saat sesulit ini, di kondisi yang seperti ini, bukankah ini merupakan panggilan bagi kita? Setiap pria, setiap bapak, setiap kepala rumah tangga harus menjadi imam di dalam keluarganya, dibantu oleh istrinya, sehingga ibadah bukan soal seremonial, tapi ibadah bicara soal hati yang melekat kepada Tuhan. Makanya kita punya ayat besar di dalam gereja kita. Aku seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu mereka melakukan dengan cara demikian, bukankah pada masa kini kita seharusnya melakukan dengan cara demikian juga? Selanjutnya, bagaimana ibadah dilakukan di dalam perjanjian baru? Saya melihat ibadah seringkali dilakukan di rumah-rumah. Ketika Yesus melakukan perjamuan malam yang terakhir, bukankah dia menggunakan sebuah rumah bagian lotengnya di kota Yerusalem? Dan juga Alkitab berkata, rumah Maria ibu Yohanes Markus sering kali digunakan untuk orang-orang percaya bersekutu satu dengan yang lain. Rumah Filemon pun digunakan sebagai tempat ibadah. Ini setelah ribuan tahun, gedung gereja yang digunakan atau tempat umum yang kemudian difungsikan hanya untuk tempat ibadah. Tapi saya percaya bahwa sesungguhnya gereja itu bukan gedungnya. Gereja adalah kita, kumpulan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau hari Minggu kita datang ke gedung gereja, sebetulnya gereja yaitu saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sedang pergi ke gedung. Dan kalaupun kita meninggalkan gedung setelah ibadah, ya, dari gedung gereja itu, bukan berarti kita berhenti beribadah. Karena ibadah adalah seluruh totalitas kehidupan kita yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Engkau bisa ada di rumah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, engkau boleh ada tetap di rumah, engkau boleh beribadah di rumah juga, tapi hatimu terangkat kepada Tuhan. Engkau berdoa, engkau mengucap syukur, itu adalah ibadah. Karena ibadah bukan soal tempat, tapi sikap hati. Amin. Ibadah itu bukan soal tempat, tapi sikap hati. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 21 dan 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ini perempuan Samaria yang diajak berbicara kepada Tuhan, kepada Yesus. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara, di mana kita harus menyembah? Bukan soal tempatnya. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini soal sikap hati kita. Bukan di mana saudara beribadah, bukan gedungnya, tapi relasi kita yang harus kita bangun dengan Tuhan. Sikap hormat kita kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Sinode Gereja Sidang Jemaat Allah telah memberikan himbauan bagi jemaat-jemaat yang berada di wilayah yang terpapar virus corona. Disarankan untuk ibadah di rumah-rumah agar kita juga memutus mata rantai penyebaran virus ini. Bahkan waktu himbauan pertama dikeluarkan, kalaupun masih bisa ibadah di dalam gedung gereja, dihimbau untuk mengikuti protokol 3
Memang lebih ribet dari biasanya Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah itu demi kesehatan, demi keamanan kita bersama? Saudara, sidang jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kita juga bisa melakukannya secara online. Jika memang di daerah kita, di daerah itu telah didapati orang-orang yang terkena virus ini, saya percaya sesuai dengan pernyataan Ketua Umum PGI di Republik kita, ya beliau mengatakan ibadah online tidak mengurangi kesucian ibadah. Allah kita bukan Allah yang dagang teknologi. Allah mampu bekerja melalui kemajuan teknologi. Jadi ketika saudara mengikuti ibadah secara streaming, secara online, selama hati kita sungguh-sungguh berpaut, berdoa, menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan akan memberkati hidup saudara secara luar biasa. Dan bukankah mengikuti ibadah di rumah masing-masing merupakan bagian daripada dukungan kita kepada himbauan Presiden untuk kita belajar, bekerja, dan beribadah di rumah? Kita tentu harus menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan dengan benar, makan makanan yang bergizi, minum vitamin-vitamin yang meningkatkan kekebalan tubuh supaya kita fit senantiasa. Juga izinkan kita terpapar matahari tubuhnya. Jangan hanya di dalam ruangan terus supaya kita lebih sehat. Nah sekarang saudara, bagian yang terakhir, apa sikap yang harus kita miliki ketika kita menghadapi masa-masa sulit ini? Ada dua hal yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, bagaimana kita menyikapi ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Hal yang pertama, kita harus bertobat kepada Tuhan. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai yang ke-14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan. Kalau kita bertobat, kalau kita berdoa, kalau kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kita tidak lagi menyombongkan kehebatan kita tidak lagi menyombongkan kehidupan kita, tapi merendahkan hati, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berjanji di dalam kebenaran firman Tuhan, Dia akan mengampuni segala dosa kita, dan Dia juga akan memulihkan negeri ini. Amin. Saya berdoa supaya Indonesia dipelihara oleh Tuhan. Segala virus ini dihalaukan oleh kuasa Tuhan. Bahkan negara-negara yang lain juga mengalami pemulihan hanya karena belas kasihan Tuhan. Mari saudara kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada masa sulit seperti ini? Yang kedua, kita harus melekat kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Mazmur 91, ada janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai pelindungnya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Dikatakan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa, akan melindungi kita dari segala virus apapun. Banyak orang sekarang pakai masker, betul? Pakai masker ya, kesana kemari kita lihat pakai masker, termasuk saya juga pakai masker. Banyak orang sekarang pakai masker. Saya dengar salah satu yang dianjurkan adalah masker N95. Yang saya punya itu masker N95. Itu standar dunia kesehatan. Saya dengar salah satu yang dianjurkan masker N95. Tapi saya mau katakan, ada masker yang lebih hebat dari masker N95.
N91. Masker N91 yang artinya masker Mazmur 91. Kalau kita sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memproteksi kita. Apa syaratnya? Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau engkau sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan hatimu melekat kepada Dia, nama dengan segala nama itu, maka Tuhan akan meluputkan dari segala sakit penyakit dan menyembuhkan engkau. Karena itu saudara, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, gereja sidang jemaat Allah Ambasador, mari kita hidup erat dengan Tuhan, melekat kepada Dia. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita yang sejati. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Kalau kita sungguh menjadikan Dia tempat perlindungan kita, karena Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur, Tuhan akan menjaga kita. Dia akan memperpanjang umur hidup kita. Saya mau katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan mau mengatakan dengan iman, saudara yang mengikuti ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun dari antara kita yang mati karena virus corona. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh virus ini. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Soal mati hidup itu di tangan Tuhan, saudara. Kalau bukan waktunya Tuhan, selembar rambut tidak akan pernah jatuh dari atas kepala kita. 1000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan, kita akan tetap berdiri. Kalau sudah waktunya Tuhan, caranya apa saja Tuhan bisa memanggil kita. Tapi selama kita masih ada tugas di bumi, selama kita diberi kesempatan untuk melayani dan berbuat, hiduplah lekat dengan Tuhan. Karena justru pada masa krisis seperti ini, saya akan ulangi, karena justru pada masa krisis seperti ini, di mana semua orang takut, mereka membutuhkan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Terlalu banyak berita buruk dari media massa. Injil, kebenaran firman Tuhan adalah kabar baik. Percayalah kepada Tuhan, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluarga. Amin. Bahkan Injil menyatakan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mati, Tuhan akan memberikan surga yang luar biasa. Amin. Mati itu cuma istilah Bapak Ibu Saudara. Mati itu ya cuma istilah. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Amin. Ya. Mati itu cuma istilah saja. Tutup mata di bumi, buka matanya di surga. Cuma cilebah itu aja Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita takutkan? Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara takutkan hari-hari ini? Karena itu saudara, pada masa sulit, biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Yesaya berjumpa Tuhan di masa sulit. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan Daud mengalami kedekatan yang paling akrab dengan Tuhan pada masa sulit. Biarkan masa sulit ini merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk memanggil saudara untuk lebih hidup dengan Dia.
Karena Dia Bapa yang setia, Bapa yang selalu ingin agar kita anak-anaknya berada dekat dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri ibadah di pagi yang indah ini, ya, ketika engkau sedang mengalami masa sulit, ketika engkau sedang mengalami masa sukar, dan ketika engkau sedang mengalami masa yang seperti itu, engkau dekat dengan Tuhan, engkau melekat kepada Tuhan, dan engkau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, engkau akan mengalami mujizat di masa-masa sulit seperti sekarang. Engkau akan bisa berjumpa dengan Tuhan di masa-masa sesulit ini, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika tadi saya sudah sampaikan, Daud ketika ada di lembah kekelaman, dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika Yesaya mengalami satu kesulitan, dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika Daniel mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, dia ada di gua singa. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mengalami kedekatan perjumpaan langsung dengan Tuhan ketika dia ada di dapur api. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, izinkan hari-hari ini di rumahmu engkau bersekutu kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja, tapi masih ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi ke Senin. Pergunakan waktu itu untuk baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Pergunakan waktu-waktu itu untuk belajar bersama-sama dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pergunakan waktu-waktu itu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Pergunakan waktu-waktu itu untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktunya tidak lama lagi. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetapi kami percaya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita ada di masa-masa yang sesulit ini, Tuhan ada di tengah-tengah kesulitanmu. Tuhan ada di tengah-tengah persoalanmu. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan yang sangat susah ini. Ketika ekonomimu sulit, ketika ekonomimu susah, Allah ada di tengah-tengah dan Allah bersama-sama dengan engkau. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan hilangkan makna ibadah itu. Jangan engkau hilangkan makna kesucian perjumpaan engkau dengan Tuhan. Jangan pernah engkau hilangkan itu. Engkau harus punya komitmen. Engkau harus punya satu kesepakatan perjanjian di dalam hatimu kepada Tuhan, bahwa engkau dan seisi keluargamu beribadah kepada Tuhan. Dan mulai hari ini, pria-pria, bapak-bapak, imam-imam, kepala rumah tangga, engkau harus bisa menjadi imam. Istrimu akan membantumu untuk mendidik anak-anakmu, untuk memberikan satu kehidupan rohani yang jauh lebih baik. Akan memuridkan anak-anak, itu bagian istri. Bagian imam, dia akan menjadi satu kepala untuk membuat rumah tangga itu bersekutu kepada Tuhan. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin melewati masa-masa yang sulit ini, engkau harus pakai masker kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup masker biasa, kemana-mana pakai masker itu. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya berjaga jarak, tidak cukup. Tidak cukup menjalin kerumunan orang banyak, tidak cukup. Kalau tidak engkau membangun sebuah kehidupan rohani yang tinggi di dalam Tuhan, maka masker yang paling ampuh di atas segala masker, yaitu masker M91. Di situ kebenaran firman Tuhan akan menjaga kita. Bapak Ibu Saudara, biarkan masa sulit ini merupakan kesempatan bagi Tuhan. Biarkan masa sulit ini merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk memanggil saya dan saudara untuk hidup lebih dekat dengan Dia. Karena Dia Bapa yang setia, Bapa yang selalu ingin agar kita anak-anaknya berada dekat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku, berlindung saja saudara, berdiri semuanya di rumahmu sendiri, dimanapun kau berdiri. Mari mengadapkan hatimu, engkau mencermati kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bertobat
kami berdoa di pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Justru di saat situasi sulit seperti sekarang ini, kami ingin melihat kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Kami boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan, seperti Yesaya berjumpa dengan Tuhan, Daniel ketika di gua singa berjumpa dengan Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika di dapur api berjumpa dengan Tuhan, Daud ketika ada di lembah kekelaman berjumpa dengan Tuhan dan mengalami mujizat. Kami percaya Tuhan, di saat kondisi negara kami seperti ini, bahkan bukan hanya negara kami yang mengalami kondisi seperti ini, menyebar sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia ini Tuhan, virus yang menakutkan, virus yang mematikan, yang membuat orang takut, membuat orang gentar. Tetapi kami sebagai orang percaya, kami sebagai anak Tuhan, tugas kami untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini kepada semua orang. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau memakai setiap keluarga-keluarga, jemaat-jemaat gereja sidang jemaat Allah, ambasador di tempat ini. Biarlah setiap kepala-kepala rumah tangga, mereka bisa menjadi imam yang baik buat istri dan anak-anaknya. Mereka bisa menjadi contoh yang baik buat istri dan anak-anaknya. Kerohanian yang baik di hadapan istri dan anak-anaknya. Dan istrinya akan menolong untuk memuridkan anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Sehingga setiap rumah tangga daripada jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini menjadi keluarga-keluarga yang terus membangun mesbah keluarga, yang terus membangun mesbah keluarga. Seperti Nuh, ketika air bah itu surut, dia mendirikan tugu peringatan dan mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Seperti Abraham, di setiap perhentian demi perhentian, di setiap satu kota di kota yang lain, di satu tempat yang lain, dia mendirikan tugu peringatan, mesbah bakaran di hadapan Tuhan. Dan air juga, ketika sudah mengadakan pesta, dia kumpulkan, dia panggil istri dan anak-anaknya, dia mendoakan mereka, memberkati mereka. Begitu juga dengan kami semuanya Tuhan. Biarlah setiap keluarga memiliki fungsi masing-masing, supaya setiap keluarga-keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami. Biarlah kami mengikuti semua protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh Sinode Gereja Sidang Jemaat Allah, yang dihimbau oleh Persatuan Gereja yang ada di Indonesia. Biarlah kami mengikuti protokol dengan baik dan benar. Ketika kami menghormati dan melakukan aturan dari pemerintah, kami juga melakukan aturan yang datangnya daripada Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati dan cukup-cukupkan setiap keperluan kebutuhan daripada jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Pekerjaan mereka Tuhan tolong. Di situasi yang sulit ini Tuhan tolong perekonomian mereka. Adakan seluruh kebutuhan mereka Tuhan. Cukup-cukupkan keperluan makan minum mereka sehari lepas sehari. Dia berkat makanan minuman yang secukupnya. Dan Allah sumber pengharapan, sumber damai sejahtera dan sukacita itu melimpah atas setiap rumah tangga di setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dan kami mau melangkah kepada Tuhan agar mujizat-Mu, agar kuasa-Mu, agar kehadiran-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu, arahkan hatimu dengan sungguh-sungguh, dan angkatlah kedua belah tangan. Pulanglah engkau, pulang dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya.
Bapa